di babak kedua, di fase kedua ini. Karena memang ini menjadi sangat penentu untuk kedua tim. Kalau Australia kalah maka mereka akan menempati runner up dan Indonesia akan menjadi juara grup. Meskipun secara teori memang siapapun yang dihadapi akan menjadi tantangan tersendiri untuk Thailand atau kemudian Vietnam. Karena memang Indonesia bersama dengan Thailand menempati posisi sebagai pot pertama ketika di drawing. Artinya unggulan pertama dan kedua. Sementara Vietnam dan Australia menempati pot kedua, di mana Vietnam menempati unggulan ketiga dan Australia yang keempat. Jadi memang ini adalah dua tim yang dari awal mungkin diprediksi mereka akan di semifinal. Apalagi reputasi dari Vietnam, reputasi dari Thailand, reputasi Indonesia dan Australia. Hanya saja memang sejarah masih belum berpihak pada Vietnam dan Australia. Sementara Indonesia sudah 2 kali mendapatkan gelar juara, sementara sisanya berhasil dikuasai oleh Thailand. Ya, dan apalagi kalau kita berbicara tentang Vietnam ya. Vietnam ditempatkan di pot berapapun juga kita mesti waspada. Betul. Ya. Karena perkembangan mereka begitu luar biasa. Mereka pun juga pernah di partai final. Menjadi runner up dari 16 kali partisipasi, sementara Australia dari 8 kali partisipasi 4 kali berhasil melangkah ke final, yaitu tahun 2007, 2013, 2014 dan 2015. Artinya mereka gagal di final karena disingkirkan oleh Thailand. Ya, sekarang mungkin dilakukan oleh kubu Australia gagal kembali karena di depan ada Karet. Ini dia pemain yang sangat cepat tadi. Yang bisa melakukan penetrasi yang sangat cepat. Lebih tinggi speednya daripada pemain Australia. Dan bahaya kali untuk Australia. Untung saja tidak bisa dijangkau oleh Scott Rogan. Lebih agresif Australia dibandingkan dengan babak pertama tadi. Kalau kita lihat pertama sepertinya Australia masih menurunkan tempo, pelan-pelan menyusun dan melakukan sesekali counter, tapi sekarang terlihat lebih agresif setelah berhasil menyamakan kedudukan. Dan lagi. Baik sekali. Australia membangun dengan sangat luar biasa kali ini. Indonesia harus mengantisipasi dengan cepat. Oh, jelas. Pelanggaran jelas. Wade tadi jelas melakukan pelanggaran. Kita lihat di sini. Dia ambil dan kemudian memang dijatuhkan. Meskipun ini Rizky cenderung untuk mengambil momentum ya. Protes tadi Wade karena menganggap Dewa Rizky melakukan diving. Ya, Wade terlihat tadi bagaimana dia pemain yang harus selalu dijatuhkan ya. Karena permainan sangat agresif yang dilakukan oleh Wade ini sangat membahayakan untuk Indonesia. Karet. Kembali lagi kepada Guntur. Masih Guntur. Terus Guntur membawa bola. Guntur. Oh, baik sekali tendangan Guntur dan berhasil diblok oleh Noah. Sangat langka apa yang dilakukan oleh Guntur. Bagaimana akselerasi, melakukan dribbling dari sayap kanan dan kemudian tembakan keras. Tapi masih berhasil dihentikan oleh Noah tadi. Meningkat intensitas jauh lebih cepat dibandingkan dengan babak pertama, Bung Didan. Ya. Kembali lagi sebuah serangan dari kubu Indonesia. Karet hampir saya tadi. Dia sedikit menjatuhkan badan untuk melakukan tendangan. Hati-hati. Enggak, cepat sekali bereaksi. Karet, yang sangat bagus sekali tapi sayang tidak bisa dihentikan dengan sempurna tadi oleh Andres. Coba untuk terkoneksi kembali kepada Andres. Nah, siap paketan berikutnya akan masuk. Salah satunya ada Sanjaya. Muhammad Sanjaya nama lengkapnya. Masuk untuk mengganti paketan awal tadi di babak kedua ini. Langsung tinggi intensitas yang diperagakan oleh Indonesia dan Australia. Ya. Gerakan-gerakan individu juga mulai keluar dari para pemain Indonesia. Bagaimana tadi aksi akselerasi dari Guntur. Kemudian juga Karet yang sangat baik.
tekanan dilakukan oleh kubu Australia di sini. Di sisi sebelah kanan daerah pertahanan Indonesia. Sebuah peluang coba diambil oleh kubu Indonesia. Dilakukan untuk melakukan serangan balik, tapi sulit sekali dan terjatuh tadi. Diri pelan-pelan, kita melihat bagaimana Dipo Al-Rahman tadi yang terpaksa ya melakukan pelanggaran. Kerja keras memang ya Dipo ya kalau kita lihat. Tadi dia juga punya bola yang sangat baik di depan gawang. Jauh, terlalu jauh. Oh, hati-hati Dipo. Kali ini kembali bahaya. Nyaris saja dan untung saja Angga berhasil melakukan penyelamatan. Dan ini defense dari kubu Indonesia, lihat. Hector marah jelas sekali. Betul, karena terlihat bagaimana kemudian ada beberapa ruang. Clearance yang tidak sempurna, blocking yang juga tidak terlalu ideal. Kita lihat beruntung memang. Angga melakukan penyelamatan yang sangat baik. Pas tadi bola mengenai dadanya. Intensitas memang sangat tinggi. Ini tidak bisa ditoleransi tentunya. Sabar Dipo, sabar. Harus lebih tenang dalam situasi di area pertahanan sendiri Indonesia. Nah, bola tadi keluar. Dan kembali lagi. Dia Jamie Deep. Ya, Australia sekarang masih dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Betul. Karena dari kubu Indonesia seperti tidak berpengaruh kepada mereka. Justru mereka membuat sebuah peluang tadi yang sangat berbahaya. Langsung ke depan kali ini. Semakin memanas pertandingan dan kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan. Kita akan lihat akankah passing diberikan. Sedikit terlambat tadi, terlalu banyak mengolah bola Sanjaya. Sementara di depan sudah menunggu tadi Dipo ya. Betul, Dipo sudah dalam posisi yang sangat lebih leluasa untuk bisa mendapatkan bola. Bagaimana Sanjaya tadi terlalu meliuk-liuk, kehilangan bola sehingga harus melakukan sebuah pelanggaran pada Jacob tadi. Ya, kembali lagi kubu dari Indonesia harus melakukan tekanan. Ya, bagaimana mereka coba untuk terus melakukan tekanan kali ini. Sempat di-intercept oleh Dipo. Bermain cukup baik dalam sebuah serangan ya bagi Dipo sendiri. Lihat ini pencetak gol tadi kita menyaksikan bagaimana Jidan Jacob Harp sangat dingin dalam mengantisipasi atau mengeksekusi sebuah tendangan tadi. Nah, dia bisa menyamakan kedudukan bagi kubu Australia. Waktu terasa lebih cepat tentunya di babak kedua ini, Maruf. Dan sekarang sudah tinggal 15 menit lagi. 5 menit sudah dipergunakan tadi dan paketan berikutnya kita menyaksikan di pinggir lapangan ada Peter Masriat yang siap kembali untuk masuk. Dan tampaknya paketan yang baru saja bermain ini belum berjalan dengan bagus ya. Ya, agak seperti kaget tadi ya, terutama Dipo momentumnya. Dan kemudian tekanan yang datang. Kembali lagi jauh ke depan. Sayang sekali. Berhasil dengan baik. Belas menit lagi waktu yang tersisa.
Oh, untung saja tidak memenuhi sasaran tadi Maruf. Iya, tapi tetap ini adalah sebuah ancaman yang serius jadi yang dilakukan oleh Tyler Kane ketika dia menyisir dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Kombinasi yang baik juga dengan Jamie Deep, pemain yang memang